Pemirsa, sebuah kapal Roro Tandeman terbakar di perairan Pulau Kasam, Batam, Rabu sore. Beruntung tim patroli TNI AL yang sedang melintas berhasil mengevakuasi seluruh ABK kapal. Kepulan asap tebal akibat kebakaran kapal Roro Tandeman di perairan Pulau Kasam, Batam, Kepulauan Riau terjadi pada Rabu sore. Angin kencang membuat api membesar dengan cepat dan menghanguskan seluruh bagian atas kapal. Udah nggak ada dipikirin jet, bukan masalahnya ada jet. Beruntung, kapal patroli milik TNI Angkatan Laut yang sedang melintas segera mengevakuasi 12 ABK kapal Roro Tandeman. Sementara itu, kapal dari Bakamla dan TNI AL dikerahkan untuk memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah 2 jam. ABK Perkamalingga melihat adanya kebakaran di seputaran area Lego Pulau Kasam, yaitu di KMP Roro Tandeman. Kemudian Perkamalingga melaksanakan evakuasi terhadap KMP ABK personil KMP Tandeman sejumlah 12 orang. Kemudian kami membawa ke dermaga Satol. Proses pendinginan kapal terus dilakukan guna mencegah api kembali menyala. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Rumah dinas pegawai Telkom yang sudah 1 tahun tidak dihuni di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda rumah dinas pegawai Telkom di lingkungan kantor Telkom, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu siang. Api dengan cepat membakar rumah beratap kayu dan seng hingga menghanguskan barang-barang di dalamnya. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergegas melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan dibantu para relawan. Diketahui kobaran api pertama kali muncul dari bagian atas tengah rumah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ya, kalau ini kan kaitannya memang dengan korsleting listrik ya. Karena pada saat dinyalakan, diisi tokennya, baru terjadi munculnya api. Nah, sebelum diisi token listriknya tidak ada muncul api di situ. Ini kosong Pak ya bangunannya Pak? Bangunan kosong, baru mau akan diisi rencananya. Rumah dinas pegawai Telkom. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu petugas Polresta Palangkaraya dan Polsek Pahandut kini tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran melanda ratusan lapak pengepul barang bekas di Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke rumah warga. Kebakaran melanda ratusan lapak pengepul barang bekas di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar serta bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan meluas hingga ke pemukiman warga. Mengetahui kejadian tersebut, warga di sekitar lokasi panik. Tebalnya asap dari kebakaran itu menutupi pandangan di Jalan Utan Jati. Menurut sejumlah warga, api diketahui berasal dari salah satu pabrik pengolahan biji plastik bekas. Dari sumber mana itu udah buat kayak pabrik plastik itu. Awal tuh katanya nyampe pohon, cuma nggak tahu nih kampungnya ke sana karena kotor angin. Pabrik apa Pak? Pabrik ini mentah ini rongsokan Bang. Rongsokan ya? Air lalu lainnya Bang. Minimnya sumber air membuat proses pemadaman oleh petugas damkar yang menerjunkan puluhan personel dan belasan unit mobil terhambat. Belum diketahui apa penyebab kebakaran yang meludeskan belasan bangunan semi permanen. Dari
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Unjuk rasa puluhan sopir angkot dari berbagai jurusan menuntut penertiban angkot tidak berizin di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran sopir angkot memaksa masuk ke dalam gedung DPRD untuk menemui anggota dewan hingga dihadang petugas Satpol PP hingga aksi saling dorong pun pecah. Dengan menggunakan mobil komando, sejumlah sopir angkot yang berunjuk rasa mencoba masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Aksi saling dorong ini pun nyaris ricuh lantaran sopir angkot yang sempat dihadang petugas Satpol PP yang berjaga di halaman gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Unjuk rasa ini dipicu maraknya angkot yang tidak berizin beroperasi di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut berdampak terhadap pendapatan para sopir angkot yang resmi dan memiliki izin. Mereka mengaku pendapatannya berkurang hingga 50%. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang segera menertibkan mobil angkot yang tidak berizin. Pengemudi di sini itu tidak menginginkan kalau trayek yang bodong yang tidak berizin itu masih tetap beroperasi. Jadi menginginkan bahwa pemerintahan Kabupaten Tangerang, ya aspirasi ini disampaikan kepada PJ Bupati maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang melalui organa Kabupaten Tangerang agar supaya menindak ya para mobil-mobil yang tidak diperpanjang trayeknya atau perizinannya. Jika tuntutannya tidak diindahkan pemerintah Kabupaten Tangerang, massa akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi dan mengancam mogok beroperasi jika tuntutan mereka tidak direspon pemerintah Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan komplotan pelaku ganjal ATM hingga 30 km di Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. 3 pelaku berhasil ditangkap, sementara 3 lainnya masih dalam pengejaran. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pelaku ganjal ATM di Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi dramatis ini mengakibatkan satu mobil patroli polisi masuk ke selokan, usai ditabrak oleh mobil pelaku. Selama kejar-kejaran ini, mobil pelaku juga sempat menabrak sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 milik warga. Sebelum peristiwa kejar-kejaran, sebuah kamera pengawas juga sempat merekam pengadangan polisi terhadap mobil pelaku. Pelaku kemudian berhasil kabur dan dikejar mobil petugas hingga 30 km. Kejadian bermula saat seorang korban yang sedang menggunakan ATM di sebuah minimarket sadar menjadi korban modus ganjal ATM. Korban pun menghubungi polisi hingga akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran. Para pelaku berhasil ditangkap di lokasi yang berbeda. Alhamdulillah, jajaran Polres Tasikota telah mengamankan 3 pelaku dari ganjal ATM yang berhasil di wilayah Polsek Mangkubumi. Alhamdulillah dari 6 pelaku bisa kita amankan 3 pelaku dan yang 3 lagi dalam pengejaran petugas kami. 3 pelaku lain yang masih dalam pengejaran petugas diketahui menceburkan diri ke dalam sungai sekitar lokasi kejadian. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang ibu bersama bayinya terpaksa ditahan pihak rumah sakit karena tak mampu melunasi biaya persalinan. Keduanya pun telah tertahan di rumah sakit selama lebih dari 10 hari. Tangis haru di Suar Effendi dan istrinya Nur Habibah tak terbendung lantaran mereka tidak bisa membawa bayi yang baru dilahirkan sang istri pulang ke rumah akibat menunggak biaya persalinan. Sejak 10 hari pasca melahirkan, ibu beserta bayinya tersebut tak bisa keluar dari Rumah Sakit Permata Madinah, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, lantaran belum melunasi seluruh biaya persalinan yang mencapai belasan juta rupiah. Berbagai upaya telah dilakukan termaksud permohonan keringanan biaya,
Namun diketahui kartu BPJS sang ibu juga sudah tak berlaku lantaran menunggak iuran selama 2 tahun. Tertunggak, Pak. Tertunggak ya, artinya nggak punya biaya lah kita nih? Kami nggak punya biaya. Oke, berapa lah tertunggak di rumah sakit ini sehingga ditahan gini? Kisar belasan juta, Pak. Belasan. Melalui curhatan sang suami, peristiwa ini pun sempat viral dan membuat sejumlah orang terketuk untuk membantu. Dapat infonya seperti apa? Dapat info dari masyarakat, ada yang perlu sangat bantuan, terus ya kami langsung turun tangan ya, Bang? turun tangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat sama rakyat. Kini pasangan suami istri Diswar dan Nur Habibah dapat tersenyum kembali setelah seluruh biaya persalinan ditanggung sang dermawan dan mereka bisa secepatnya pulang ke rumah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang peninjauan kembali Sudirman, terpidana kasus kematian Vina dan Eki, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat hari ini. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Sudirman menghadirkan saksi alibi dan saksi ahli pidana. Menumpangi minibus lapas, terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pagi tadi. Sudirman diagendakan mengikuti sidang lanjutan peninjauan kembali yang beragendakan pembacaan tanggapan dari jaksa selaku termohon terkait novum yang sebelumnya dibacakan dan diserahkan ke pemohon ke majelis hakim pada sidang perdana Rabu pekan lalu. Sejumlah anggota keluarga Sudirman terlihat hadir di pengadilan. Bahkan, agar tidak merasakan sakit saat menjalani sidang, keluarga membawa korset atau pakaian dalam penggangga tubuh agar Sudirman bisa duduk lama. Keluarga mengatakan Sudirman tidak bisa duduk lama lantaran bekas luka tembakan peluru karet yang dialami saat penyiksaan oleh oknum polisi 2016 silam. Sementara kuasa hukum Sudirman menyebut dalam sidang kali ini pihaknya telah menyiapkan bukti surat, menghadirkan 2 saksi alibi serta seorang saksi ahli pidana. Kalau 2 jam atau lebih itu sakit ya, jadi saya beliin dari netizen juga sih tadi, kita dibantuan situ. Nah itu dipakai sekarang dan untuk nanti. Kalau tidak memakai korset itu kenapa katanya, Mbak? Sakit, rasa sakit. Oh, sakit. Iya, jadi nggak terlalu lama duduknya. Karena apa sakitnya? Ini bisa membantu ya, meringankan gitu ya. Sakitnya kenapa? Sakitnya ya bekas waktu itu. Kenapa itu? Luka apa? Bekas tembakan itu. Oh, tembakan yang peluru karet itu ya? Iya, peluru karet itu ya. Jadi dia masih sakit. 7 Agustus 2016 yang lalu dia tidak di warung Bu Nining, tapi punya alibi dia ada di rumah. Saksi alibi yang melihat dia di rumah inilah yang kita hadirkan, itu aja sih. Ada berapa saksi alibi, Bang, yang akan dihadirkan? Ada 2 ya, ada 2 apa 3, kemudian ada saksi ahli yang kita akan mau hadirkan, itu aja. Itu saksi ahli dari mana saja? Ada pidana ahli. Pihak keluarga dan kuasa hukum Sudirman juga meyakini dalam kasus kematian Vina dan Eki murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki telah menjalani rangkaian sidang peninjauan kembali. Sejumlah saksi telah dihadirkan kuasa hukum guna membuktikan mereka tidak terlibat sama sekali dengan peristiwa tersebut. Sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki ditempuh oleh 7 terpidana kasus Vina. Sejak awal, para terpidana konsisten dengan argumentasinya bahwa mereka tidak pernah membunuh Vina dan Eki. Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon 2016 yang lalu. Saksi-saksi tersebut diantaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Dari keterangan ahli bagaimana? Salah satu saksi yang dihadirkan adalah mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal Polres Cirebon.
Wong ini kan sudah terbukti, kan sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya Pak? Ya, kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya. Saya bilang jalannya pemeriksaan Babeliut. Selain Susno Duaji, sidang peninjauan kembali terpidana kasus pembunuhan Vina juga menghadirkan tokoh Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi memberi keterangan seputar aktivitasnya menelusuri penyebab utama kematian Vina yang mencuat sejak viralnya kasus ini. Sementara tim kuasa hukum terpidana kasus Vina juga menghadirkan psikolog forensik Reza Indragiri untuk memberikan keterangannya di sidang PK terpidana kasus Vina. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Prime bersama dengan saya Camar Haenda. Kericuhan terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Puluhan warga menyerang sejumlah orang yang mengikuti diskusi polemik tahta Sultan di Keraton Kasultanan Kasepuhan Cirebon. Ketegangan terjadi saat perwakilan dari Heru Nur Syamsi, pengklaim Sultan Keraton Kasapuhan, keluar dari markas Majan Ali, Kota Cirebon Rabu siang. Massa yang sudah kesal dengan kehadiran perwakilan tersebut langsung mengusirnya dari area Keraton Kasapuhan dan terjadi keributan. Ketegangan berlanjut hingga sejumlah perwakilan yang menunggu di depan Masjid Keraton ikut menjadi bulan-bulanan massa. Keributan mereda setelah utusan Heru Nur Syamsi masuk mobil dan meninggalkan area Keraton Kasapuhan. Ketua Laskar Macan Ali yang berupaya mediasi konflik perebutan tata Keraton Kasapuhan mengaku akan mempertemukan kedua pihak yang mengklaim sebagai Sultan Kasapuhan, yakni Raharjo Jali dan Heru Nur Syamsi. Keduanya mengklaim memiliki bukti otentik sebagai Sultan dan menolak Lukman Zulkaidin yang saat ini duduk sebagai Sultan Sepuh 15 Keraton Kasapuhan. Masing-masing pasti punya bukti otentik. Dan selama ini ada yang mau membantu, nggak jadi. Konflik ini nggak akan selesai. Saya dengan timnya Pak Heru, dengan tim Keraton Kasepuhan akan berunding, akan membedar hal ini. Pahit, manis, hasilnya kayak apa, kita akan melibatkan pakar sejarah, Perpenas, Arsip Negara, kemudian Forkopimda dan lain-lain, kira-kira gitu. Polemik tahta Sultan Keraton Kasultanan Kasapuhan terjadi sejak wafatnya Sultan Sepuh Pangeran Adipati Arif Nata Diningrat 2020 silam. Saat ini tahta Sultan diduduki oleh putranya Lukman Zulkaidin. Hal ini justru menuai polemik. Diharapkan polemik tersebut dapat segera terselesaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua MPR RI. Menanggapi namanya masuk bursa calon pimpinan MPR, Ahmad Muzani tidak mau terburu-buru berspekulasi. Kewajiban saya. Saudara-saudara. Rapat paripurna penetapan pimpinan MPR RI yang sedianya akan digelar pada malam ini dibatalkan. Batalnya penetapan Ketua MPR karena rapat pleno DPD dengan agenda pemilihan pimpinan unsur DPD di MPR berlangsung alot. Rencananya setelah ditunda, paripurna penetapan pimpinan MPR kembali dilanjutkan besok pukul 10. Sejauh ini anggota DPR fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua MPR RI. Menanggapi namanya masuk bursa calon pimpinan MPR, Ahmad Muzani tidak mau terburu-buru berspekulasi. Sebelumnya Ahmad Muzani ditugaskan oleh Prabowo Subianto untuk memimpin MPR 5 tahun ke depan. Lakukan rapat paripurna. Tunggulah nanti rapat paripurna itu, di rapat konsultasi siapa namanya akan muncul. Saya tidak mau ngiki mongso, saya tidak mau keburu-buru. Siapa yang diusulkan oleh fraksi-fraksi untuk menjadi.
Dewan Perwakilan Daerah menggelar rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Rapat sempat diwarnai interupsi. Sementara itu, Sultan Bahtiar Najamuddin terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD periode 2024-2029. Etika persidangan tolong dijaga etika persidangan. Kepala boleh panas, tapi hati harus tetap dingin. Dewan Perwakilan Daerah menggelar rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Rapat dipimpin sementara oleh Ismet Abdullah, anggota DPD tertua, dan Larasati selaku anggota DPD RI termuda. Rapat paripurna diwarnai interupsi saat membahas syarat pemilihan pimpinan DPD RI. Sebelumnya, DPD telah sepakat pemilihan pimpinan DPD dalam sistem paket. Namun saat rapat berjalan, justru banyak anggota DPD RI yang melakukan interupsi. Dalam rapat paripurna, Sultan Najamuddin menang dari Lanyala Mataliti melalui proses pemungutan suara atau voting dengan memperoleh 96 suara, sementara Lanyala memperoleh 56 suara. Dengan memperoleh suara tersebut, Sultan Najamuddin dari daerah pemilihan Bengkulu ditetapkan sebagai Ketua DPD RI. Kemudian Gusti Kanjeng Ratu Hemas dari daerah pemilihan Yogyakarta sebagai Wakil Ketua 1. Yoris Raweyai dari daerah pemilihan Papua menjadi Wakil Ketua 2. Dan Tamsil Linrung dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan menjadi Wakil Ketua 3. Yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Total ada 148 yang hadir dari 152 anggota DPD RI yang dilantik untuk periode 2024-2029. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rencananya pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sepertinya tidak akan lama lagi. Keduanya mengklaim sama-sama ingin bertemu sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024. Momen menarik tersaji saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani terlibat obrolan dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat disinggung terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, Puan Maharani memastikan keduanya akan bertemu dalam waktu dekat. Bahkan menurut Puan, Megawati dan Prabowo sama-sama ingin bertemu. Selalu hangat. Jadi kapan direncanakan apa sih rencananya? Selalu ketemu, tadi ketemu. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada? Secepatnya, ya. Setelah pelantikan atau sebelum pelantikan? Secepatnya, ya. Secepatnya. Tapi Bu Mega sudah ingin gitu ya Bu ya? Memberikan lampu hijau Mbak? Semua, beliau berdua sangat berkeinginan, ya. Hal yang sama juga disampaikan Prabowo usai menghadiri pelantikan anggota DPR dan DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo menyebut pertemuan dilakukan sebelum hari pelantikannya. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, mengatakan Prabowo telah menunggu pertemuan tersebut selama 2 tahun. Kendati demikian, Hashim tidak menjawab kapan pertemuan akan terlaksana. Soal pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana Pak?
Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Iya, terus gimana Pak? Akan segera sebelum pelantikan atau seperti apa Pak? Isu pertemuan Prabowo dengan Megawati semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo turut mengomentari rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jokowi menyebut pertemuan tersebut untuk kemajuan bangsa. Prabowo dan Bu Mega respon khusus Pak soal wacana pertemuan. Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta mengunjungi Pondok Pesantren Darul Islah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan ini, Ridwan Kamil meminta doa untuk kelancaran Pilkada Jakarta 2024. Kehadiran Ridwan Kamil di Pondok Pesantren Darul Islah disambut hangat oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah, Kiai Haji Amir Hamzah. Pada kunjungannya ini, Ridwan Kamil menjelaskan bukan sebagai ajang kampanye, melainkan untuk sowan meminta doa untuk melancarkan segala urusannya. Kemudian, ia juga bertujuan untuk memperkenalkan dirinya secara lebih lanjut kepada pendiri Pondok Pesantren Kiai Haji Amir Hamzah. Ridwan Kamil juga meminta doa untuk kelancaran Pilkada Jakarta 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Darul Islah. Ini saya sowan meminta doa agar diberi kelancaran dalam urusan-urusan, kemudian ta'aruf, memperkenalkan diri, dulu bagaimana, keluarga siapa, pernah mengerjakan apa, semata-mata mohon doa. Kenapa? Karena tegaknya sebuah negara kan 4 urusan, selalu dengan ilmu ulama, agar adil pemimpin, dermawan orang-orang kaya, dan diijabah doa-doa. Alhamdulillah tadi sudah didoakan. Calon Wakil Gubernur Rano Karno belusukan di kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Bang Dul menerima banyak aspirasi dari warga, khususnya penanganan banjir. Rano Karno alias Bang Dul bersosialisasi dan menerima banyak aspirasi dari warga di Gang Langgar, 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terutama masalah banjir. Menurut Rano, permasalahan banjir memang sangat klasik dan akrab di telinga warga Jakarta. Selain banjir, permasalahan kebakaran di pemukiman padat penduduk juga menjadi prioritas pasangan nomor urut 3 ini. Rencananya, jika terpilih nantinya, pemerintah provinsi akan menambah anggaran bagi perangkat RT, RW, termasuk kepada kader Jumantik. Nah, inilah kita memerlukan sosialisasi kejadian Manggarai. Saya tinggal nggak jauh dari sini. Dan dari dulu Manggarai seperti itu. Artinya kebakaran di Manggarai juga bukan hanya sekali, udah berkali-kali. Kita lihat kan infrastruktur jalan sempit. Nggak mungkin pemadam bisa masuk. Nah pertanyaan kita, apa kita mau begitu terus? Nah artinya kan harus kita robah. Minimal gimana? Tempat itu minimal jalan harus kita perbesar. Untuk apa? Kalau terjadi eksiden, kecelakaan atau apa, bisa rescue. Misal seperti itu. Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Suswono masih menyisakan tanda tanya atas pindahnya dukungan PKS. Sebelumnya PKS mengusung Anies Baswedan, namun mendekati akhir pencalonan PKS pindah haluan dan maju bersama koalisi gemuk bernama Koalisi Indonesia Maju. Dalam program Rakyat Bersuara, pendukung Anies Baswedan, Kees Khalifah, mempertanyakan pandangan Cawagup nomor urut 1 Suswono terkait berpindahnya dukungan hingga demokrasi dalam Pilkada Jakarta. Jadi kembali kepada tadi ya aturan yang berlaku itu. Bahwa PKS pada dasarnya kan sebetulnya juga menginginkan bisa mencalonkan. Tetapi kan
kembali. Ya, pertanyaannya itu secara adab, beradab tidak? Oke, cukup Bung Ges, cukup. Nanti kita akan berikan kesempatan. Setelah itu Bung Ges nanti ke Bang Dul. Silakan. Jangan potong dulu Bung Ges ya. Ya, sekali lagi bahwa tentu saja bahwa untuk bisa mencalonkan itu tadi, karena ini kembali kepada demokrasi yang sudah kita sepakati bersama, bahwa aturan-aturan yang sudah diputuskan itulah yang berlaku. Pada dasarnya kan begitu. Artinya kita kan sudah menyepakati demokrasi. Nah, karena demokrasi itu adalah suara terbanyak dan aturannya seperti itu, ya kita mengikuti itu. Kalau saja, terus terang aja ya, MK kan memutuskan tanggal 1. Kalau saja waktu itu MK tidak memutuskan tanggal 20, barangkali PKS tidak ada berada di KIM. Karena waktu itu kita sudah komit akan mengusung aman, Anies Baswedan, Sohibul Iman. Ya, tetapi kan kemudian supaya nggak makin panjang kebohongan. Cukup, saya pikir cukup. Sebentar. Karena setelah tanggal 19 MK memutuskan, lalu hari Rabunya kalau nggak salah hari Selasa, hari Rabunya ada rapat badan legislatif di DPR. Saya mohon maaf. Lalu PKS ada di sana yang menolak keputusan MK dan menyetujui RUU Pilkada. Saya bicara begini, ini karena kita bicara ke depan, apa yang Bang Ges sampaikan sudah waktu itu kita sampaikan di Rakyat Bersuara juga. Jadi ini kebetulan ada orang yang lahir dari proses itu. Saya baik, kita tahu bahwa pertanyaannya sudah cukup. PKS ada di situ, jangan dipotong lagi, nanti silakan ke Bang Dul. Kita harus hormati sama-sama. Saya hormati Bang Ges, saya hormati juga Pak Suswono. Jadi sudah cukup pertanyaannya. Sementara itu, Cawagup nomor urut 2 Kun Wardana mengklarifikasi terkait tudingan banyaknya KTP yang dicatut. KTP ini juga dicatut untuk proses pendaftarannya bersama dengan Dharma Kun sebagai paslon Cagup Cawagup Jakarta. Kepada Pak Kun ya, Anda membawa slogan aman yang diawali dengan adab, betul. Secara adab, bagaimana pertanggungjawaban Anda? Saya orangnya sukanya yang kritis-kritis saja. Bagaimana pertanggungjawaban Anda ketika Anda mengambil KTP saya untuk pencalonan Anda? KTP saya yang Anda ambil. Saya punya buktinya kalau perlu bukti. Bagaimana itu bisa dikatakan aman? Bagaimana itu bisa dikatakan adab? Silakan. Tapi kalau perlu pembuktian ada di HP saya. Silakan, Bang Kun. Baik, jadi saya nggak tahu mengenai KTP Bapak bisa masuk di kami, tapi yang jelas tidak ada unsur kesengajaan dari kami. Kemudian yang perlu dilihat bahwa memang saat itu jumlah yang dimasukkan, kuantitasnya, jumlahnya sangat besar. Total berapa? 677.000. Oke, baik. Dan waktunya yang diberikan itu sempit sekali, hanya 3 hari ya. Jadi jumlah orang-orang yang memasukkan jumlahnya sangat besar, para LO, kemudian juga para relawan dari berbagai sumber data juga bekerja pagi, siang, malam ya. Jadi memang benar-benar kami tidak ada unsur kesengajaan terhadap hal itu. Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menilai sejumlah program yang telah dibangun oleh mantan Gubernur Anies Baswedan terkait dengan kesenian di Jakarta sudah cukup baik, seperti revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Namun ia menilai Taman Ismail Marzuki harus dapat lebih optimal menjadi wadah bagi para seniman. Membangun trotoar, memperluas trotoar pasti dengan tujuan. Saya melewati Jalan Tamrin dengan trotoar yang luas, saya bernapas panjang. Tapi kemarin sewaktu saya ke tim, trotoarnya besar, jalannya sempit. Saya tahu bahwa tempat itu akan menjadi panggung performance anak-anak. Cuman kemarin pada waktu saya ke tim, rekan-rekan seniman di sana bertanya tentang bagaimana tim ini harus berjalan. Saya tahu Bang Ges, saya pernah ketemu Bang Anies waktu di Komisi 10. Pada saat Bang Anies revitalisasi tim, saya bilang sebagai seniman saya setuju revitalisasi tim. Cuman memang pada waktu itu Pemda DKI memberikan
hak pengelolaan selama 28 tahun kepada Jakpro. Ini nggak ketemu, Bang. Nggak ketemu. Jakpro tentu investasi 1,7 triliun yang harus dikembalikan. Sementara ke seni tidak bisa menghitung kalkulasi. Itu yang nggak ketemu. Nah makanya kemarin saya ke tim. Ini bicara tentang kebudayaan. Saya berharap tim itu menjadi ruh kesenian Jakarta. Apapun masyarakatnya. Jenazah almarhumah Marissa Grace Haq, aktris senior politikus yang juga merupakan istri aktor Ikang Fauzi, telah dimakamkan. Almarhumah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Jenazah almarhumah Marissa Grace Haq, aktris senior, politikus yang juga merupakan istri aktor Ikang Fauzi, telah dimakamkan. Almarhumah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Segenap keluarga, sahabat, serta kerabat turut mengantarkan jenazah almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Suami almarhumah yakni Ikang Fauzi turun ke liang lahat untuk mengazankan jenazah almarhumah, sementara dua putri almarhumah yang juga datang mengantar jenazah almarhumah terlihat bersedih sambil memeluk foto almarhumah. Usai proses pemakaman, Ikang Fauzi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pelayat yang ikut menyaksikan proses pemakaman jenazah almarhumah. Begitu besar cintanya. Teman-temannya juga banyak sekali. Makanya hari ini terima kasih. Mohon doa jangan sampai putus ya. Setiap kali ada kesempatan, saya titip doa istri saya tercinta, Haja Marissa Grace binti Alan Haq. Karena dia orang yang sangat baik sekali. Cinta kepada keluarga dan cinta kepada kita semua. Terima kasih, Bu. Meski kepergian almarhumah mendadak, namun seluruh keluarga mengikhlaskan ketetapan yang sudah digariskan Yang Maha Kuasa. Keluarga meminta seluruh kerabat dan sahabat yang mengenal almarhumah dapat memaafkan dan selalu mendoakan almarhumah. Tim Liputan iNews melaporkan.